Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Di video kedua kali ini, saya dan teman-teman akan menjelaskan mengenai penundaan kewajiban pembayaran utang. Tahukah kalian apa itu penundaan kewajiban pembayaran utang? Penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU diatur dalam bab ketiga Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, yaitu pada pasal 224 hingga 294 Undang-Undang Kepailitan. Maksud penundaan kewajiban pembayaran utang pada umumnya untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditur kongruen. Tujuannya adalah untuk memungkinkan seorang debitur meneruskan usahanya meskipun ada kesukaran pembayaran dan untuk menghindari kepailitan. Jenis-jenis PKPU. Berdasarkan sifatnya, PKPU dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu 1. PKPU sementara merupakan PKPU yang penetapannya dilakukan sebelum sidang dimulai dan harus dikabulkan oleh pengadilan setelah pendaftaran dilakukan. 2. PKPU tetap merupakan PKPU yang ditetapkan setelah sidang berdasarkan persetujuan dari para kreditor. Selanjutnya yaitu pengajuan PKPU dapat dilakukan oleh debitur, kreditur, Bank Indonesia, dalam hal debitur adalah bank, Badan Pengawas Pasar Modal atau BAPEPAM, dalam hal debitur adalah perusahaan efek, bursa efek, lembaga clearing dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, Menteri Keuangan, dalam hal debitur adalah perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun atau badan usaha milik negara yang bergerak di bidang kepentingan publik. Pihak-pihak dalam PKPU, debitor dan kreditor. Berdasarkan pada ketentuan pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, yang dimaksud dengan kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan. Kreditor dalam PKPU adalah A. Kreditor separatis diatur dalam pasal 56 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Yang dimaksud dengan kreditor separatis adalah kreditor yang memiliki jaminan hutang kebendaan atau hak jaminan, seperti pemegang hak tanggungan, hipotek, kedai fidusia, dan lain-lain. B. Kreditor preferen berdasarkan pada pasal 1139 dan pasal 1149 KUH PER. Yang dimaksud dengan kreditor preferen adalah kreditor yang memiliki hak istimewa atau hak prioritas sesuai dengan yang diatur oleh undang-undang yang bersangkutan. C. Kreditor kongruen berdasarkan pada pasal 1131 junto pasal 1132 KUH Perdata. Kreditor golongan ini adalah semua kreditor yang tidak masuk kreditor separatis dan tidak termasuk kreditor preferen. 3. Bank Indonesia. Keempat, Badan Pengawas Pasar Modal. Kelima, Menteri Keuangan. Keenam, Hakim Pengawas. Ketujuh, Pengurus. Kedelapan, Panitia Kreditor. Kesembilan, Ahli. Prosedur permohonan PKPU. Yang pertama adalah permohonan, di mana permohonan PKPU harus diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga
di daerah tempat kedudukan hukum debitur dengan ketentuan A. Apabila debitur telah meninggalkan wilayah negara Indonesia, pengadilan yang berwenang untuk menjatuhkan permohonan putusan atas PKPU adalah pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum terakhir debitur. Selanjutnya, yang ke B, apabila debitur adalah persero suatu firma, pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum firma tersebut juga berwenang untuk memutus. Selanjutnya, yang ke C, apabila debitur tidak berkedudukan di daerah negara atau wilayah negara Indonesia, akan tetapi menjalankan profesi atau usahanya di wilayah Indonesia, maka pengadilan yang berwenang memutuskan adalah pengadilan niaga yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan atau kantor pusat debitur. Surat permohonan. Surat permohonan berikut lampirannya jika bila ada harus disediakan di kepanitraan pengadilan agar dapat dilihat oleh setiap orang secara cuma-cuma. Sistematika dari surat permohonan PKPU paling tidak memuat hal-hal sebagai berikut, yaitu poin A, tempat dan tanggal permohonan. Poin B, alamat pengadilan niaga yang berwenang. Poin C, identitas pemohon dan advokatnya. Poin D, uraian tentang alasan permohonan PKPU. Poin E, permohonan berisikan antara lain mengabulkan permohonan pemohon, menunjuk hakim, pengawas dan pengurus. Poin F, tanda tangan debitur dan advokatnya. 3. Pemeriksaan. Apabila permohonan PKPU dan kepailitan diperiksa pada saat yang bersamaan, maka permohonan PKPU haruslah diputus terlebih dahulu. Akibat putusan PKPU dengan dikabulkannya permohonan PKPU sementara, maka berlakulah hal-hal sebagai berikut. Selama PKPU berlangsung, terhadap debitor tidak dapat diajukan permohonan pailit. Diangkat seorang hakim pengawas yang tugasnya mirip dengan hakim pengawas dalam kepailitan. Diangkatnya seorang atau lebih pengurus yang bertugas melakukan pengawasan terhadap kekayaan debitor. 4. Debitor tetap dapat melakukan tindakan pengurusan dan pengalihan atas kekayaan asalkan mendapat persetujuan pengurus. 5. Tindakan debitor atas kekayaannya tanpa persetujuan pengurus adalah tidak mengikat kekayaannya. Berakhirnya PKPU atas permintaan hakim pengawas, atas permintaan satu atau lebih kreditor, dan atas prakarsa pengadilan niaga.